Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang cabang-cabang filsafat yang ada 8, yaitu metafisika, ontologi, epistemologi, aksiologi, logika, etika, estetika, dan metode. Berfilsafat adalah suatu proses mencari hakikat kebenaran tentang realitas secara menyeluruh. Proses tersebut mencakup beberapa dimensi, yaitu mana yang disebut salah dan mana yang disebut benar, mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk, apa yang dimaksud indah dan apa yang tidak indah, tentang hakikat keberadaan zat, tentang hakikat pikiran dan kaitannya antara zat dan pemikiran, dan tentang politik. Yang pertama yaitu metafisika. Kata metafisika berasal dari bahasa Yunani meta, di fisika, yang berarti hal-hal yang terdapat sesudah fisika, sebagai ilmu pengetahuan mengenai yang ada, misalnya dengan yang ada sebagai yang digerakkan atau sebagai yang dijumlahkan. Metafisika merupakan cabang filsafat yang membuat suatu bagian dari persoalan yang ada. Yang pertama, membicarakan tentang prinsip-prinsip yang paling universal. Yang kedua, membicarakan sesuatu yang bersifat keluar biasaan, dan masih banyak lagi persoalan yang lain. Metafisika ini suatu cabang filsafat yang paling sulit dipelajari, terutama bagi pemuda yang baru belajar filsafat. Metafisika sering disebut juga sebagai filsafat pertama. Maksudnya ialah ilmu yang menyelidiki apa hakikat di balik alam nyata ini. Sering juga disebut sebagai filsafat tentang hal yang ada persoalannya adalah menyelidiki hakikat dari segala sesuatu dari alam nyata dengan tidak terbatas pada apa yang dapat ditangkap oleh panca indera saja. Yang kedua, ontologi. Di ontologi ditemukan kemungkinan untuk menerjemahkan istilah-istilah falsafi dengan jawaban-jawaban yang diberikan atau pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam ontologi. Mengungkapkan suatu kepercayaan. Jenis-jenis kepercayaan ontologi ada 4: ateisme, agnostitisme, panteisme, dan teisme. Ateisme adalah mengajarkan bahwa Allah itu tidak ada dan manusia sendirian dalam keteraturan. Yang kedua, agnostitisme adalah mengajarkan bahwa tidak dapat diketahui apakah Allah itu tidak ada atau tidak, sehingga pertanyaan tentang Allah selalu terbuka. Yang ketiga, panteisme adalah mengajarkan bahwa seluruh peraturan sama dengan Allah, sehingga tidak ada perbedaan antara pencipta dan ciptaannya. Yang keempat, teisme. Teisme adalah bahwa Allah itu ada perbedaan antara Allah dan penciptaannya. Dari pembahasannya memunculkan beberapa pandangan yang dikelompokkan dalam beberapa aliran berpikir, yaitu materialisme, idealisme, dualisme, dan agnostitisme. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini saya ada 3 materi yang akan jelaskan. Yang pertama, epistemologi. Yang kedua, aksiologi. Yang ketiga, logika. Epistemologi lazimnya disebut teori pengetahuan yang secara umum membicarakan mengenai sumber-sumber, karakter, dan kebenaran pengetahuan. Persoalan epistemologi sebagai pertanyaan-pertanyaan tentang kemungkinan pengetahuan, tentang batasan-batasan pengetahuan, tentang asal pengetahuan yang dibicarakan dalam epistemologi. Dalam epistemologi, pertanyaan-pertanyaan tentang kemungkinan pengetahuan yang dibicarakan, sehingga dalam epistemologi muncul beberapa aliran berpikir, yaitu 1. Empiris, 2. Rasionalisme, 3. Positivisme, 4. Intuisionisme. Selanjutnya, penjelasan tentang aksiologi. Aksiologi adalah
nilai. Aspek nilai ini dikaitkan dengan kategori 1 baik dan buruk, 2 indah dan jelek. Kategori nilai yang pertama di bawah kajian filsafat adalah tingkah laku. Sesuai dengan sifatnya, ia menyelesaikan masalah secara mendalam dan universal. Penyelesaian masalah secara mendalam artinya ia menyelesaikan masalah dengan cara pertama-tama mencari penyebab yang paling awal munculnya masalah. Aksiologi disamakan dengan nilai digunakan sebagai kata benda abstrak dalam pengertian yang lebih luas, mencakup sebagai tambahan segala untuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Ketiga, yang terakhir, logika. Ini merupakan cabang filsafat yang tidak mengejar apapun tentang manusia atau dunia. Ia merupakan suatu teknik atau seni yang mementingkan segi formal, bentuk dari pengetahuan. Logika membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan atau suatu perangkat bahan tertentu. Demikian yang bisa saya sampaikan dari 3 materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yaitu etika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas mengenai baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Objek material adalah tingkah laku atau perbuatan manusia, sedang objek formal etika adalah kebaikan atau keburukan, bermoral atau tidak bermoral. Moralitas manusia adalah objek kajian etika yang berusia sejak lama. Kemudian moral dan teori yang menjelaskan bagaimana suatu perilaku dapat diukur secara etis. Teori yang dimaksud adalah demologis dan tetologis. Teori demologis yaitu menyatakan bahwa baik buruknya suatu perilaku dinilai dari sudut tindakan itu sendiri dan bukan akibatnya suatu perilaku baik apabila perilaku itu sesuai norma-norma yang ada. Terus yang kedua, teori teologis melakukan pada unsur hasil sesuatu perilaku baik jika buruk dari perilaku itu lebih baik untung dan pada ruginya. Itu selanjutnya metode filsafat ada 3, yaitu metode positivisme, fenomenologi, dan metode kritis. Metode positivisme adalah metode yang lebih menekan pada aspek faktual pengetahuan. Maksudnya adalah kita mempelajari atau menyelidiki hanya berdasarkan fakta dan berdasarkan data yang nyata. Metode positifisme adalah metode yang menemukan pada sesuatu aspek fakta pengetahuan. Jadi segala sesuatunya dibuktikan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan. Kedua, eksperimen atau mencari kebenaran. Ketiga, verifikasi atau peninjauan. Yang kedua yaitu fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang telah didapatkan seseorang atau suatu kejadian yang sudah pernah terjadi. Seperti itu. Yang ketiga, metode kritis. Metode kritis
metode ini manusia telah cenderung aktif dalam membentuk dunia mereka sendiri. Ilmu pengetahuan dapat mereka dapatkan dari pikiran-pikiran kritis yang dalam pikiran masing-masing, cara memunculkan pikiran mereka. Dan selanjutnya yaitu estetika. Estetika merupakan ilmu pengetahuan tentang keindahan. Secara etimologis, kata estetika berasal dari kata Yunani esthetis yang berarti pengamatan, penerapan indrawi atau pemahaman intelektual. Estetika merupakan cabang filsafat yang mempersoalkan seni dan keindahan. Estetika dibedakan ke dalam dua bagian, yakni estetika deskriptif dan estetika monotif. Estetika deskriptif menggambarkan gejala-gejala pengalaman yang keindahan. Ia menguraikan dua melukiskan fenomena keindahan. Sedangkan estetika monotif mencari dasar pengalaman keindahan. Ia mempersoalkan dan menyelidiki bukti dasar dua ukuran pengalaman keindahan.